Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atina Hasanah dari PD Kami Rema, Komisariat Kami Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan meresensi buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan sebagai salah satu syarat untuk penugasan dari Daurah Marhalah 2 yang diadakan oleh PD Kami Rema Malang. Buku ini ditulis oleh seorang kader kami yang memiliki penguasaan tersendiri dalam menyampaikan hal-hal tentang pergerakan sesuai dengan pengalaman beliau yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Departemen dari Kajian Strategis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia pada masa transisi 2009 hingga 2010. Dalam buku ini, penulis secara jelas mengemukakan bukan hanya tentang teori saja, melainkan juga tentang pengalaman pribadi seorang Amin Sudarsono yang telah terjun langsung dalam dunia aktivis. Selain itu, penulis juga pernah bekerja sebagai wartawan di Banjarmasin Post dan juga editor di majalah Rumah Lentera milik Rumah Zakat Indonesia Bandung. Hal ini berdampak pada bahasa yang digunakan menjadi lebih mudah dimengerti. Buku ini tersusun atas prolog, 4 bagian isi, dan juga epilog. Pada bagian prolog diisi oleh Habib Nabil Fuad Al-Musawa yang menjelaskan tentang bagaimana hebatnya peran pemuda dalam melanjutkan risalah kenabian. Buku ini memberikan pengetahuan baru tentang kosakata dalam pengertian dari segi kekamian, bahasa modern, dan bahasa politik sehari-hari yang digunakan. Hal itu membuat buku ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Amin Sudarsono juga berhasil membuat sebuah buku panduan non-formal bagi seluruh kader kami, sehingga tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang dari luar gerakan kami pun dapat membaca dan memahami buku ini dengan baik. Pada bagian 1 tentang refleksi kelahiran, dimulai dari normalisasi yang tak normal pada gerakan mahasiswa dalam mengkritisi pemerintah era tahun 1980-an, gejolak pergerakan mahasiswa yang sangat solid untuk menuntut reformasi dan terbebas dari tirani pemerintahan masa itu. Namun bukan hanya dari sisi negatif yang dihadirkan, namun solusi nyata juga diberikan dari gerakan mahasiswa Muslim yang peduli dengan tanah air, yang tidak ingin bangsa ini hancur. Kemudian lahirlah kami di Malang tahun 1998 pada tanggal 28 Maret seperti itu. Selanjutnya kami muncul dari basis kampus dan bergerak ke masjid. Kami juga memiliki massa yang besar dan jaringan yang kuat. Di sini penulis juga memaparkan tentang bahaya sekularisme, sekularisasi pemikiran, dan deviasi sejarah yang berimplikasi kepada brainwashing dan juga brainwashing. Karena minimnya bekal akidah yang dimiliki pemuda saat berhadapan dengan pemikiran-pemikiran barat. Selanjutnya, penulis juga memaparkan tentang klasifikasian basis gerakan yang dibagi menjadi 2, yaitu ada software dan juga hardware. Untuk pembahasan mengenal software gerakan dimulai daripada aspek yang paling mendasar, yaitu ideologi. Suatu ideologi dapat terus bertahan di tengah tuntutan aspirasi masyarakat dan perkembangan modernitas dunia. Setidaknya harus memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada realita, yang kedua ada idealisme, dan yang terakhir ada fleksibilitas. Ditinjau dari dimensi realitas, ideologi itu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai real atau nilai-nilai nyata hidup yang ada di dalam masyarakat, seperti itu. Sedangkan apabila kita dilihat dari sisi idealisme, suatu ideologi ini perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dari berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Apabila kita lihat dari segi fleksibilitas, artinya perlu ada pemikiran baru tanpa adanya kehilangan nilai dasar atau hakikat dari ideologi itu untuk mengikuti perkembangan pemikiran baru tanpa kehilangan nilai dasar atau hakikat dari ideologi tersebut. Selanjutnya, bagian ketiga tentang hardware gerakan, penulis di sini menjelaskan tentang secara gamblang bahkan hingga ke ranah mekanisme dan teknis mengenai aksi yang biasa dijalankan oleh kami. Bagaimana aksi dijalankan, apa-apa saja unsur-unsur hingga adab-adab dan mekanisme syuro. Terus untuk menentukan konsep aksi itu ada manajemen aksi, mulai dari pengangkatan isu, pencerdasan aksi di lapangan hingga ke evaluasi. Bagian keempat, di bagian akhir buku ini penulis juga mengelaborasi tentang pembacaan global atas realitas sosial religius masyarakat.
Gagasan-gagasan yang diungkapkan penulis secara komprehensif pada inti buku ini yaitu pembahasan tentang software gerakan dan teknis hardware gerakan itu sendiri. Kedepannya saya harapkan buku-buku seperti inilah yang menjadi konsumsi primer mahasiswa-mahasiswa dalam membangun pergerakan yang berkemajuan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.